Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Undercover High School? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 4 ya. Jadi sebelumnya, Haesong mendatangi lokasi Gusangtae. Itu adalah tempat judi ilegal gitu. Haesong meminta semua data Taesu kepada Gusangtae. Tapi dia menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang Haesong. Setelah Haesong berhasil memenangkan perkelahian, tim Haesong juga datang ke lokasi untuk membantunya. An So-ho memperingatkan Haesong agar lain kali kalau ada masalah tuh beritahu seluruh tim, supaya mereka semua bisa saling membantu. Akhirnya, Haesong berhasil membawa data-data Taesu yang ada di judi legal itu, dan membawa Gusangtae bersamanya. Kembali ke waktu sekarang, Haesong menyuruh agar Gusangtae ngomong yang benar sekarang juga. Karena kalau enggak, dia bakalan dipukulin lagi kayak tadi. Dengan lancar, Gusangtae mengaku kalau dia adalah pemilik judi ilegal, dan dia mengenal Taesu, karena Taesu adalah pelanggan VIP-nya. Yang juga udah berutang banyak kepada Gusangtae. Sebagai imbalan karena berutang banyak, Taesu menggunakan KTP orang lain untuk dipakai oleh Gusangtae. Mendengar itu, ayah Taesu tentu nggak terima dong. Tapi semuanya berakhir ketika Dongmin akhirnya buka mulut. Dongmin mengakui kalau Taesu lah orang brengseknya di sini. Nggak sampai di sana, Haesong juga memberikan rekaman Taesu saat mendatangi kantor Gusangtae. Di rekaman itu terlihat Taesu memberikan KTP nenek Dongmin kepada Gusangtae. Karena tidak tahan dengan ini semua, Taesu malahan berdiri dan menyerang Haesong. Langsung dong dibalaslah sama Haesong. Bapaknya Taesu juga berdiri untuk menyerang Haesong. Tapi langsung dihentikan oleh Sua. Bahkan Sua membanting ayah Taesu. Wah, epic sih ini. Sementara Myongju dia hanya memperhatikan dan menyaksikan semuanya ini dalam diam saja. Setelah ini Myongju berbicara dengan ayah Taesu. Myongju mengatakan kalau dia harus mengeluarkan Taesu dari SMA Byongmun. Tapi ayah Taesu nggak terima. Dia berkata, "Loh, kamu itu nggak tahu terima kasih ya? Saya sudah berusaha loh agar proyek kota pendidikan yang kamu garap mendapatkan izin. Tapi sekarang kamu mau membuang saya." Dengan santainya Myongju membalas, "Kamu harusnya sadar, siapa yang mendukungmu sampai kamu ada di posisi sekarang?" Karena panas mendengar ocehan Myongju, ayah Taesu hendak menyerangnya. Untung aja Jaemun langsung bertindak untuk menghajar ayah Taesu. Sementara itu, Sua mengobati luka Haesong. Sua mengklaim kalau Taesu akhirnya dikeluarkan dari sekolah dan ketika sedang ngobrol, Sua mulai terlibat perasaan dengan Haesong. Apalagi saat Haesong mengambil kelopak bunga di rambut Sua. Langsung kikuk deh guru kita satu ini ya. Kita lalu kembali ke cerita horor di sekolah nih sahabat tonton. Dongmin menceritakan kisah di balik jam tua kepada Haesong. Jadi ketika itu ada siswi yang selalu juara kedua. Karena iri dengan siswi yang selalu juara pertama, siswi juara kedua mendorong siswi juara pertama dari atap sekolah. Setelah melihat siswi juara pertama kehilangan nyawanya, siswi juara kedua berkata, akhirnya saya bisa menjadi juara pertama. Suatu malam, saat siswi juara kedua belajar sendirian di sekolah, saat jam tua berbunyi, siswi juara kedua timbul perasaan merinding. Karena ketakutan, siswi juara kedua lari dan bersembunyi di toilet. Saat itulah dia mengintip dari bawah pintu toilet dan melihat hantu siswi juara pertama dengan mata penuh cairan merah. Akhirnya siswi juara kedua ditemukan kehilangan nyawanya. Nah dari sanalah rumor mulai beredar. Jangan sendirian di sekolah, karena kalau jam tua berbunyi, maka mata merah akan menghampirimu. Dongmin juga mengatakan, kalau cerita horor keempat di Byongmun itu tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan meski Dongmin membaca buku ataupun mencari di internet. Setelah menceritakan itu, Dongmin bertanya ke Haesong, siapa orang-orang yang ada di tempat itu? Ternyata itu adalah tim Haesong. Jadi tim Haesong sengaja mengambil alih suatu restoran di dekat sekolah agar mereka bisa membantu Haesong. Tapi Haesong berbohong kepada Dongmin. Dia mengatakan kalau restoran ini adalah tempat Haesong kerja paruh waktu. Makanya Haesong bisa mengenal semua orang yang bekerja di situ. Di sisi lain, Yujung sedang berjalan-jalan dengan Yena. Tapi Yujung yang bawain semua barang belanja Yena loh. Buset dah. Yena juga cerita kalau dia membelikan sesuatu untuk Haesong. Karena Yena sangat tertarik kepada Haesong. Mendengar itu tentu membuat Yujung kaget. Keesokan harinya, Haesong membantu Yujung yang sedang menempel poster dan foto-foto untuk penerimaan anggota OSIS baru. Saat Haesong melihat sebuah foto, dia bertanya kepada Yujung, apakah ada jam tua lain di sekolah ini? Yujung berkata, jam tua itu kembar, dan satu lagi ada di ruang OSIS. Karena itulah Haesong langsung bergegas ke ruang OSIS. Tapi masalahnya, ruang OSIS terkunci oleh kode sandi. Saat itu Yena ada di sana juga. Yena mengatakan kalau hanya anggota OSIS aja yang bisa masuk ke dalam ruang OSIS. Yena juga memberikan sesuatu kepada Haesong, tapi Haesong dengan tegas menolaknya. Kemudian Haesong menemui Sua yang adalah wali kelasnya untuk mendaftar jadi anggota OSIS. Namun Sua memberikan prasyarat yang harus Haesong penuhi. Persyaratan pertama adalah Haesong harus menduduki peringkat ke-10.
atau lebih tinggi pada ujian terbaru. Kedua, mengumpulkan tanda tangan dari setidaknya 100 murid. Ketiga, ketua OSIS lah yang membuat keputusan akhir tentang anggota baru. Pusing kepala lah Hesong mendengar syarat-syarat tersebut. Karena kesulitan, maka Hesong kembali meminta bantuan kepada timnya. Awalnya tim Hesong percaya Hesong pasti bisa dengan mudah mengumpulkan tanda tangan karena dia ganteng. Tapi ternyata Hesong hanya dapat mengumpulkan 3 tanda tangan. Belum lagi nilai-nilai Hesong yang semuanya jelek-jelek. Tentu saja seluruh tim Hesong kewalahan dengan semua ini. Apalagi ujian tengah semester akan dimulai 7 hari lagi dari sekarang. Dapatkah Hesong menjadi anggota OSIS? Tapi An So-ho berjanji kalau dia akan membantu Hesong mengumpulkan 97 tanda tangan lagi. Sekarang, Hesong fokus aja belajar agar dapat menduduki peringkat 10. Keesokan harinya di sekolah, Hesong kaget karena melihat anggota tim BIN-nya membuka truk promosi kampanye buat Hesong itu. Aduh, kocak banget deh nih, sekaligus memalukan. Hesong awalnya ingin kabur dari sana, tapi An So-ho menariknya dan Hesong pun ikut menari bersama dengan mereka. Akhirnya Hesong berhasil mengumpulkan 100 tanda tangan murid. Namun sore harinya, Yujung kembali menemui Hesong di atap sekolah. Dengan mengamuk, Yujung melarang Hesong untuk bergabung dengan OSIS. Karena Yujung nggak mau Hesong memasuki dunianya. Apa karena Yujung nggak kepengen Hesong tahu kalau Yujung hanya kayak babu aja di kelompok OSIS gitu? Apa yang sebenarnya Yujung takutkan? Malam harinya, Yena menemui ibunya. Ibu Yena ternyata adalah Myungju. Myungju lalu meminta agar Yena lebih fokus lagi untuk mempersiapkan ujian tengah semesternya. Dan menyuruhnya minum obat untuk penderita ADHD karena itu bisa membuat orang lebih fokus. Padahal Yena tuh sehari-harinya cuma tidur 4 jam aja loh. Tapi Myungju bersikeras agar Yena terus menjadi juara pertama. Dan mengatakan kalau dia sangat mencintai putrinya. Buset, cinta macam apa sih yang kayak begini ya? Keesokan harinya, Yonghun memberitahu Hesong kalau Hesong mendadak harus melakukan pelatihan pasukan cadangan selama sehari. Jadi mau nggak mau Hesong menelpon Sua. Hesong berbohong kalau dia lagi sakit flu, jadi nggak bisa masuk sekolah. Karena khawatir, malam harinya Sua kembali menelpon Hesong dan hendak pergi ke rumah Hesong untuk memberikannya bubur dan obat. Mendengar itu, Hesong langsung bersiap pergi ke rumah bohongan yang ada di data palsunya. Masalahnya, rumah bohongan itu belum disetting oleh tim Hesong. Jadi mereka semua langsung menyusun rencana untuk membuat rumah bohongan itu menjadi nyata. Dengan cara meminjam barang-barang dari tetangga sekitar rumah tersebut. Mereka bergegas mendatangi tetangga sekitar. Dan dengan menggunakan kartu identitas BIN, mereka berhasil mengumpulkan beberapa barang untuk dibawa ke rumah bohongan tersebut. Ketika mereka sedang menata rumah itu, Sua tiba-tiba sudah datang. Jadi An So-ho, Yonghun, dan Mijung langsung bersembunyi di dalam lemari pakaian. Tapi sayangnya, ketika Hesong hendak membawa bubur buatan Sua masuk ke rumahnya, bubur itu tumpah dong, sampai mengenai celana Sua. Sua lalu minta izin untuk menggunakan kamar mandi Hesong. Mau nggak mau, Hesong mempersilahkannya masuk, agar Sua bisa membersihkan diri. Setelah selesai membersihkan diri, Sua mencoba untuk membereskan baju-baju yang berserakan di lantai rumah Hesong. Tapi Hesong melarangnya, mengatakan kalau dia harus ke klinik. Sementara itu, di dalam lemari, Yonghun terlihat ingin bersin. Mijungnya berdiri tepat di depannya memperingatkan Yonghun untuk menahan bersinnya. Ketika Sua dan Hesong hendak pergi dari sana, Sua terpeleset yang membuatnya terjatuh ke belakang. Tapi Sua sempat menarik kerah Hesong, sehingga Hesong pun kelihatan kehilangan keseimbangan dan terjatuh tepat di atas Sua, yang membuat keduanya pun berciuman. Sua dan Hesong sempat terdiam karena sama-sama bingung dengan situasi itu, dan langsung menyingkir ketika sudah sadar kalau mereka sedang berciuman. Namun gak kalah kocaknya, di dalam lemari, Mijung melihat Yonghun gak bisa menahan bersinnya. Jadi mau gak mau Mijung mencium Yonghun. Tapi hal ini membuat Yonghun berdebar. Dan akhirnya Yonghun terjatuh keluar dari lemari tersebut. Tentu saja Sua kaget melihat kejadian ini. Dia meminta seseorang menjelaskan situasi tersebut. Kilas balik singkat memperlihatkan Sua sedang melihat-lihat foto album kenangannya saat dia masih kecil. Sua jadi teringat oleh seorang anak laki-laki di kelasnya dulu. Sepertinya itu adalah Hesong kecil. Namun nama Hesong adalah Siyun. Tampaknya Sua masih memikirkan anak laki-laki tersebut. Aduh, ini drama super lucu dan menyenangkan banget deh. Gimana menurut sahabat nonton? Apakah Sua akan tahu kalau Hesong adalah seorang agen BIN yang sedang melakukan tugasnya? Mari saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.